salah satu anggota dewan kita, gue gak usah sebut namanya lah, dia pasti tahu lah kalau gue ngomong gini. Dia bilang ini belum termasuk teror karena belum ada tersangkanya apa ya. Sebetulnya yang wajib marah dengan pengiriman bangkai-bangkai itu negara. Karena ini sudah tidak pantas. Ini benar-benar sudah melanggar Pancasila, bro. Jadi yang waktu itu teriak-teriak Pancasila tuh partai apa tuh? Pejabat ya, punya rasa cinta, rasa empati ke rakyatnya sehingga tidak terlalu mudah ngejudge kayak gitu. Bu Susi itu apa yang minta Hasan diganti? Itu minimal. Kalau mau lebih advance, segera kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini dan kita akan tangkap pelakunya. Mungkin itu lebih menyenangkan. Lebih keren gitu. Tapi begitu dia bilang masak aja. Dengan gesture yang begitu gitu. Iya, dengan muka yang begitu gitu. Serius lo, men? Iya. Dan itu lu diancam, men. Iya, tapi ini udah lama, bro. Dan nggak apa-apa, bro. Ini bukan masalah lama atau tidak, tapi maksud gua adalah ternyata ancaman itu real kan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum ngedumelin politik yang kacau balau, bukan kacau balau ya, yang banyak kita bahas di TL gue tuh, yang seru tuh ini, men. Sering banget muncul, wahai pujangga cinta. Oh gitu. Bila teladani kau buku, jujurlah pada hatimu. Iya. AADC versi Rangga dan Cinta judulnya. Rangga dan Cinta masih AADC 1 lah itu ya. Enggak, gini. Judulnya bukan AADC, tapi Rangga Cinta. Pemain-pemainnya baru. Iya, yang Gen Z ini. Ya, si Nicholas Saputra jadi salah satu produser bareng Mira Lesmana. Oke. Nah, jadi maksud gue begini, kenapa gue mau buka ini? Satu kan memang si AADC ini punya tempat lah ya di kita waktu masih muda tuh. Iya. Gua kuliah lah waktu ADC itu keluar kan. Nah, terus sempat dibikin versi sinetronnya, nggak hidup tuh, nggak terlalu heboh lah, nggak pecah. Sekarang coba lagi dibikin gitu, pecah dengan karakter-karakter baru. Nah gini, ya kalau pecah yang pasti yang nonton bukan gue dan angkatan gue gitu, karena generasi di bawah ya. Karena memori tentang Dian Sastro, Nicholas Saputra, terus Ladia Cheryl, Titi Kamal, dan lain-lain itu udah membekas aja gitu. Lu waktu itu masih kuliah juga kalau nggak salah ya? Iya kayaknya, atau enggak, lu ada siapa yang kalau dari gengnya si Cinta? Ya Dian Sastro lah. Kalau Dian Sastro ya? Kalau gue yang Dian Sastro. Kalau gue siapa ya? Sebenarnya gue hampir bilang Rangga loh. Enggak. Maksudnya personanya tuh keren, Rangga tuh. Puitis, kalau gue bukan Dian Sastro, men, si Ladia Cheryl yang bunuh tuh. Diri ya. Iya, Ladia Cheryl tuh. Jangan, ini diktit ya, yang bundir gitu ya. Nggak, menurut gue itu oke. Jadi maksud gue itu cukup membuat memori gue waktu zaman kuliah dan ya wow gitu ya. Nah sekarang ada yang versi baru ini, ya gue nggak tahu deh, kelihatannya ya kalau jalan ceritanya sama sih, gue mendingan nonton yang lama aja lah. Karena berbagai hal tuh ya, yang menurut gue sih cocok lah. Ya tapi ya terserah aja, silakan aja teman-teman ditonton. Tapi berarti karakter itu kuat banget ya, sampai orang-orang di generasi kita tuh kayak susah move on ya. Iya, karena itu kan terpelihara. Terus kemudian ada yang AADC 2-nya kan. Ya, sequel-sequelnya juga bagus-bagus ya, sampai yang terakhir akhirnya gabung lagi cinta-cintaan lagi. Dan waktu itu sempat ngelawan arus tuh AADC tuh, karena waktu itu lagi horor. Terus muncullah genre bukan horor juga, bro, yang genre malam-malam itu yang sering ditayangin televisi nasional tuh kan. Kan agak-agak ya bukan XXX lah ya, X juga belum gitu, tapi ngarah-ngarah sana. Terus tiba-tiba muncul ADC, jadi hype banget. Di zaman sekarang mungkin yang mirip-mirip tuh ya Dilan ya. Dilan sempat pecah. Nah gue nggak tahu kalau yang ini tuh katanya seri ya dia. Kok gitu? Gue belum nonton. Makanya gue belum jelas, belum main juga gitu. Langsung politik, ini kelemahan nanti viewers kita. Ya ngapain sih ngomongnya? Enggak, tapi kenapa gue itu sebenarnya kaitan dengan politik? Karena misalnya
berdekatan dengan film ya. Itu ada kemarin direktur Seventeen yang jadi PFN. Terus kemudian Ivan. Ya, si Rangga dan Cinta ini muncul berdekatan dengan beberapa hal yang terkait dengan gimana ya? Kayak misalnya ada pagar laut, terus kemudian kisruh 3 kilogram, terus ada korupsi Pertamina. Dan yang terakhir kan Pak Prabowo ngomongin bahwa dia minta aparat jajaran di bawahnya itu memperbaiki komunikasi publik kepada rakyat gitu. Jadi mungkin Pak Prabowo dengar berisik juga nih. Iya. Nah, walaupun aktornya kita juga gitu yang ngomong. Nah, maksud gue itu Pak Prabowo bicara seperti itu. Nah, kemudian ternyata banyak hal yang terkait dengan omongan Pak Prabowo itu nggak diikuti sama jajarannya dalam waktu dekat gitu. Gue gimana ya bridgingnya? Masanya? Ini gimana nih? Gue bingung. Ini dari ADC terus langsung ke tentang babi tanpa kuping dan tikus tanpa kepala gimana? Gini aja Om, gue masuk ya. Gue kepengen bahas itu tuh. Kenapa menurut gue ini harus diomongin lagi karena pertama. Oh ini bridgingnya begitu ya? Iya. Kalau emang gue bingung terus Imam masuk ya? Kalau tuh kasus kepala babi di Tempo langsung diusut oleh aparat hukum, harusnya nggak akan ada lagi tikus palanya buntung. Iya men. Karena pertama kasusnya udah diusut, kedua biasanya kalau kasus sudah diusut ada deterrence effect atau efek gentar. Lo maling di satu tempat, kemudian hari selanjutnya aparat langsung sibuk. Ada di tempat itu, periksa CCTV, panggil orang. Kemungkinan kan nggak akan ada maling di hari lusanya. Ya dan nggak ada lagi. Misalnya kan hari ini gue baca tuh salah satu anggota dewan kita, gue nggak sebut namanya lah. Dia pasti tahu lah kalau gue ngomong gini. Dia bilang ini belum termasuk teror karena belum ada tersangkanya apa ya. Maksud gue, oke. Terus maksud lo ini mesti ada proses hukum dulu. Kalau tersangka baru kita putuskan ini teror gitu. Ya nggak gitu juga lah bro. Jadi maksud gue ya ini teror gitu. Dan yang gue sedih sih banyak lagi ya timbul kontra-kontra narasi dari itu. Iya. Kayak misalnya ini bisa aja Tempo sendiri yang ngirim, Tempo cari perhatian, begitu-begitu loh yang jahat-jahat begitu gitu. Lo nggak kenal Tempo berarti? Iya. Gue termasuk orang yang percaya kredibilitas Tempo. Nah gitu terus gimana ya? Ini kan banyak banget yang menyoroti kepala komunikasi kantor presiden kan, kepala kantor komunikasi presiden. PCO itu. Kenapa? Karena ya omongannya yang menurut gue nggak lucu banget, emang gitu. Dia bilang masak aja. Dan gue kecewanya sih begini ya, dia kan baru selesai sidang kabinet ya, baru dikasih tahu gitu sama Pak Prabowo, tolong perbaiki kualitas komunikasi kita dengan rakyat gitu. Masih anget itu bro, dia baru keluar dari ruangan rapat itu, ditanya sama wartawan tentang babi tanpa kuping itu, kepala babi tanpa bangkai, kepala babi tanpa kuping, dia jawabnya gitu, masak aja gitu. Itu kan langsung meledak gitu. Omongan orang mana-mana mengecam bahwa karena itu adalah omongan negara pertama kan. Baru abis itu KKP gaya bicara, terus kemudian Noel ngomong gitu yang ngebelain Tempo. Tapi kali pertama negara berstatement tentang itu statementnya. Kepala bangkai kepala babi tanpa kuping itu ya itu. Dari kepala PCO itu komentar pertamanya, dan itu bikin jagat demokrasi Indonesia marah. Nah, gue bilang bro, ya itu kan termasuk Bu Susi segala macam. Tapi gue bilang begini. Sebetulnya yang wajib marah dengan pengiriman bangkai-bangkai itu negara. Karena ini sudah tidak pantas. Ini benar-benar sudah melanggar Pancasila bro. Jadi yang waktu itu teriak-teriak Pancasila tuh partai apa tuh? Yang sering yang gambarnya bunga itu kan. Kan sering banget tuh Pancasila harga mati, Pancasila harga mati. Lu mesti yang pertama kali protes dan marah harusnya. Tapi kan sampai sekarang partai itu kan nggak ngomong tuh, mungkin karena ada kaitan ya. Ada kaitan dengan itu ya. Ini kan kaitan dengan PCO maksud gua. Nah, karena yang ngomong PCO pasti kan ini adalah statement politik. Iya dong. Dia nggak boleh dong bilang ini bukan statement politik. Ini statement politik. Akhirnya ini kan diklarifikasi sama Bang Hasan Hasbi ya, bahwa ungkapannya itu sebenarnya mengikuti genderangnya Cica yang bilang bahwa ya kalau kirim jangan kepala aja tapi sama dagingnya karena kalau dimasak enak. Nah, tapi publik kok ngerasanya lain ya.
Ya beda karena kan. Nah, jelasin secara ini. Jelasin ya, itu programnya Tempo juga. Jelasin dong. Gini bro, Cica itu korbannya. Dia yang dikirimin. Ada namanya di situ. Francisca itulah yang kita panggil Cica itu. Ada namanya di situ. Kristi Rosana. Dia harus menjaga mood dia dan menjaga kredibilitas Tempo juga. Kayak misalnya gini lah. Lo ikut kompetisi, lo kalah di wawancara, pasti kan ada pernyataan yang menghibur diri dan kemudian membuat mood lo tetap enak. Mungkin inilah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada saya. Tapi kan gak maksudnya lo tuh begitu dari awal gitu. Jadi pada saat Cica ngomong begitu, ya itu ada gregetannya, dia ada marahnya. Jadi kalau lo lihat film potongannya itu, nanti Mas Agil tolong dicari ya. Kan itu datang Rabu, sempat nginep karena Cicanya nggak ada di kantor. Besokannya dibuka sama Husein Abri Dongoran. Cica ngerekam, tapi yang ngebuka Husein. Nah gue dengar itu kalau nggak salah bocor halus ya, ada bau menyengat di situ. Iya, betul. Disangka Husein duren gitu kan. Ternyata begitu dibuka kepala babi. Sebagai jurnalis yang sudah lama berada di Tempo dan akrab dengan dunia investigasi, jawaban Cica harus begitu. Tapi negara nggak boleh ngikutin itu. Negara itu harusnya misalnya, saya sudah dengar itu, saya akan pelajari, nanti kami akan sampaikan statement resmi. Atau misalnya, saya prihatin dengan kejadian itu, nanti saya pelajari dulu ya. Itu minimal. Minimal. Kalau mau lebih advance, segera kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini dan kita akan tangkap pelakunya. Mungkin itu lebih menyenangkan. Lebih keren gitu. Tapi begitu dia bilang, masak aja. Dengan gesture yang begitu gitu. Iya, dengan muka yang begitu gitu. Dan sekarang kan beliau udah menjelaskan lagi ya. Justru saya katanya beliau ya. Makin marah orang men. Saya setuju justru dengan Cica yang menganggap ini bercandaan gitu. Tidak menganggap serius. Ya tapi nyapunya udah terlalu berat. Terlalu berat men. Orang tuh udah. Lo kayak temennya Ibu Menar. Waktu Cerdas Cermat zaman dulu. Kan kalau Ibu Menar kan yang main ini kan. Dia temennya lah. Temennya Ibu Menar tuh selalu ngomong. Yang digunakan adalah jawaban yang pertama. Dan katanya di ilmu psikologi juga begitu men, ungkapan yang pertama itu yang dipakai. Nyapunya udah susah ya. Jadi emang udah berat, udah susah dan ya ini menjadi image-nya Pak Prabowo tentang kebebasan pers Indonesia. Walaupun dia juga berusaha tuh bilang kebebasan pers harus dilindungi, kebebasan harus dilindungi. Kamu udah gak kenal lagi. Jadi image-nya pemerintahan Pak Prabowo terhadap pers yang menyetujui teror, apalagi yaitu ada wakil rakyat mengatakan ini belum bisa disebut teror karena belum ada tersangkanya. Ya nggak gitu juga gitu. Dan kalau kayak gini jadi syakwa sangka bro. Iya. Orang jadi menduga-duga. Lah bener. Kenapa gamang ya? Lah kenapa nggak diusut ya? Kenapa kemudian nggak langsung ya? Kenapa kemudian aparat nggak gercep ya? Iya. Kayak gitu-gitu kan jadi jangan nih kan. Sayur tuh kalau di Jawa jangan sayur. Nah gue masuk satu poin lagi bro tadi. Gue berharap aparat hukum cepat karena jangan sampai ada hewan ketiga yang harus mati untuk menteror Tempo. Dan poin gue selanjutnya, kalau ini terus dibiarkan, tadi ojangan-ojangannya itu menurut gue fatal jadinya. Iya, bro. Kenapa menurut lo si pengirim bangkai babi tanpa kuping dan tikus tanpa kepala ini harus ngirimnya ke Tempo? Ya hipotesanya banyak ya, tapi kalau secara awam gue rasa secara umum orang akan menilai ada yang merasa terancam dari pemberitaan Tempo, kemudian akhirnya perlu melakukan hal demikian. Nih gue sedikit sharing aja, gue sih jauh lah sama teman-teman investigasi yang ada di Tempo. Tapi gue pernah jadi wartawan, gue pernah punya program namanya Berantas Korupsi. Nah di program itu memang investigasi tipis-tipis lah, nggak sedalam Tempo, nggak semewah Tempo. Tapi gue pernah bro, itu gara-gara kita rilis satu episode, tentu akhirnya menyinggung beberapa pihak atau menyebut beberapa pihak. Nah pihak itu ada yang telepon. Intimidasi lo? Ya gue nggak tahu bisa diartikan gitu apa nggak. Tapi udah sampai di titik kalau nggak ada perbaikan kita akan sue misalnya.
kita akan tuntut atau kita akan memberikan semacam serius lo men? Iya. Dan itu lu diancam men. Iya, tapi ini udah lama bro. Dan nggak apa-apa bro, ini bukan masalah lama atau tidak. Iya. Tapi maksud gua adalah ternyata ancaman itu real kan. Kita pernah dengar lah, sorry ya gue potong. Kita bukan pernah dengar, kita pernah tahu, pernah menyaksikan, pernah baca kasus Udin, wartawan Bernas yang dibunuh. Sampai hari ini kan belum clear juga masalahnya. Terus kemudian ada beberapa waktu lalu juga ada wartawan yang meninggal di daerah Sumatera kan karena liputannya. Jadi ancaman-ancaman terhadap kerja jurnalis itu real. Nyata. Bro. Narasi kan di tweet-tweet akhirnya yang ini 1-2 hari terakhir kan merilis ya kekerasan yang terjadi pada teman-teman jurnalis. Dan yang kita harus syukuri sekarang tapi harus dijaga kehadiran elemen kayak Dewan Pers. Kalau dispute atau nggak suka sama materinya, challenge materinya. Jangan orangnya diancem. Jangan kill the messenger. Itu kan yang penting kan. Dan ya gue berharap orang-orang yang gak nyaman dengan pemberitaan Tempo, karena ini negara demokrasi, negara hukum, lo challenge aja di Dewan Pers. Dan Tempo itu mungkin setiap minggu ada kali di Dewan Pers. Karena sekarang sampai hari ini kita tapping, Mas Akil tolong cek deh, ada komentar gak sih dari aparat tentang itu? Karena ada Kapolri bilang apa? Kapolri bilang udah mengutus Kabareskrim untuk menindaklanjuti kasus Tempo. Alhamdulillah, top Pak Kapolri, terima kasih. Dan kalau gue berharap harus cepat, harus ada segera ada progresnya gitu. Jangan cuma statement awal dan statement terakhir gitu, nggak ada lagi. Dan mudah-mudahan gue yakin itu gampang banget lah ya. Iyalah. Aparat Polri kita kan canggih bro. Canggih. Bisa cepet lah itu. Dibandingin KPK kan kerenan Polri kan. Kalau KPK kan susah, nangkep Harun Masiku gak ketangkep-tangkep. Kalau Polri mah canggih lah ya, harusnya bisa ya. Harusnya bisa, kan kasus teror itu kan jauh lebih rumit dari ini kan. Iya. Dan memang gak bisa dianggap kecil ya. Ini satu, pers itu pilar demokrasi yang keempat, kekuatan keempat demokrasi. Kemudian yang kedua, ya itu tadi menurut gua kirim-kiriman bangke itu melanggar Pancasila banget. Harusnya negara marah men terhadap hal ini. Tapi gua nggak ngerti ya, kenapa ya komentarnya negara melalui Hasan Nasbi itu kayak nggak punya rasa empati gitu loh ke rakyat. Ini gitu. lo yang harus ngomong. Gue juga ngerasa itu. Kan yang paling mendasar dari komunikasi itu kan ya menyampaikan pesan beserta rasanya kan. Iya. Karena kalau enggak ya lo dan gimana? Kita sebagai orang timur, rasa itu yang membedakan kita tuh. Penting, iya. Jadi pada saat si negara ini bilang, ya tentu saya lewat PCO ya. Ini kan dia negara kan. Dia berkomunikasi kan. Bahkan kalau kita bilang presiden dan negara near empati melalui kata-katanya Hasan, itu menurut gua nggak berlebihan tuh. Karena dia serius itu ngomong ya. Serius dia. Udah dimasak aja. Dengan muka yang begitu gitu ya, mimik yang begitu, ya wajar lah orang marah. Dan sampai hari ini tuh mungkin perlu ada counter juga, pelurusannya itu menurut gua. Ada permintaan maaf juga dari negara gitu. Mohon maaf ya pejabat gua ngomong kayak gini nih. Ya, gue nggak berpikir Mas Hasan berpikir kayak yang mau gue omongin ya, tapi gue nggak berharap ini yang terjadi. Maksud gue gini bro, kan kita pernah denger ya, adil itu ada dari dalam pikiran, iya kan? Menganggap Tempo itu berseberangan dan musuh, itu kan pikiran ya. Dan kalau kita sudah pada posisi itu, gue khawatir kita akan terus berjarak dengan kondisi Tempo. Kita akan sulit punya empati dengan kondisi Cica. Karena kita berjarak. Kita udah anggap Tempo nih musuh. Jadi karena lo musuh gua, begitu lo susah, ya rasain sendiri. Ini urusan mereka, kan ada tuh bahasa kayak gitu kan. Ini urusan dia kali, ya silakan aja diselesaikan. Iya benar-benar, dia urusan Tempo dengan pihak lain. Itu, jadi gue cuman khawatir itu yang terjadi. Karena di dalam benak beliau syukurin mungkin gitu. Udah berjarak, udah merasa Tempo nih sering nyusahin mungkin. Jadinya dia nggak humble, dia lupa bahwa fungsi negara itu lebih besar daripada asumsi pribadinya, kenyamanan batin pribadinya dan seterusnya. Itu mungkin ada kejadian-kejadian sebelumnya yang dia kecewa sama Tempo lah, atau dia kesel sama Tempo zaman tempat Ahok mungkin.
Apa? Teman Ahok. Jadi balik lagi ke yang tadi, memang harusnya pejabat ya punya rasa cinta, rasa empati ke rakyatnya sehingga tidak terlalu mudah ngejudge kayak gitu. Bu Susi itu apa minta Hasan diganti. Terus ya sayang sih gitu. Sebelumnya kan ada perkataan kontroversi cuma dari Prof Dadan ya, Kepala Badan Gizi Nasional, yang bilang tim Indonesia nih kalah karena emang kagak ada gizinya gitu, kira-kira lebih gitulah. Itu kan komennya banyak orang Belanda. Iya, itu kan ada kontroversi ya. Iya. Nah tapi emang tentang kebebasan pers ini menjadi penting sih. Setuju. Karena memang Tempo ini suka atau tidak suka, mau tidak mau, dia ya bersama beberapa media lain ya, ada TV One, ada Metro gitu ya. Ya dia bisa jadi penyeimbang informasi publik yang positif dan kritis gitu kepada pemerintah. Setuju. Jadi pada saat kemudian negara secara terang-terangan bercanda terhadap isu teror, ya dugaan teror atau apalah ini namanya, ya teror lah ya, lewat pengiriman bangkai kepala babi tanpa kuping dan tikus tanpa kepala, menurut gua seharusnya negara minta maaf tuh. Wah tuh cakep tuh. Cakep itu bro. Itu budaya yang jarang loh dilakukan orang Indonesia gitu. Iya. Say sorry gitu ya. Say sorry loh, mohon maaf ya. Itu ada pejabat gue emang payah tuh kalau di Jepang mungkin udah harakanan tuh bro. Iya. Lo ada yang mau diomongin lagi? Kalau enggak gue pengen ngomong yang lain. Ya udah kan gue tadi udah ADC tugas dari Mas Agil. Walaupun akhirnya bridgingnya susah tuh. Bridgingnya susah. Mas Agil gak ngasih bridgingnya masalahnya. Ternyata bridgingnya begitu bro. Ya tadi kan kelihatan tuh ya di prompter. Handshot kebingungan, Imam masuk. Begitu ya. Bridgingnya gitu banget. Gak enak tuh. Bridgingnya agak patah tuh, patah tuh. Iya. Tolong diperbaiki lah Mas Agil lah. Gimana bro? Gue mau ngomong ini bro. Semalam tuh gue sampai beberapa kali nge-tweet karena sedih ngeliat teman-teman mahasiswa yang lagi demonstrasi dipukul mundur dengan cara yang sangat keras ya. Bahkan menurut informasi dari beberapa akun di X itu kan bahkan pos kesehatan pun istilahnya digeruduk gitu, dan banyak yang kena represi juga dari aparat. Gue cuman khawatir obrolan kita, dumlan kita beberapa waktu yang lalu bahwa distrustnya makin lebar kalau caranya kayak gitu. Belum lagi kita selesai terhadap dua masalah kita, yaitu komunikasi politiknya yang masih bermasalah, yang barusan kita bahas, sama kinerja pemerintah belum bisa dieksekusi dengan optimal. Ya kan, sebut banyak lah, kan belum banyak proyek pemerintah yang bisa diapresiasi oleh masyarakat. Tekor 31 triliun itu juga ada masalah kan bro. Ditambah dengan kondisi represinya aparat terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di Malang tadi malam. Menurut gua ini bahaya bro, di bulan puasa di 10 malam terakhir yang harusnya orang bisa meredam amarah aja sampai marah, maksud gua. Kan ini menurut gue ya, gue nggak tahu ya berlebihan apa enggak ya, tapi gue sih ngerasa resah bro, takut gue. Iya, dan keresahan itu kan juga berimbas pada ya bagaimana akal sehat kita berpikir tentang negara ini kan. Iya. Terus belum lagi kasus-kasus ormas-ormas yang minta THR. Yang itu juga bikin ya banyak kejadian yang tidak menyenangkan akhirnya gitu. Bandung seingat gue hari Sabtu. Terus kemudian hari ini Surabaya. Hari ini hari Senin Surabaya. Malang tuh kapan kemarin? Tadi malam. Tadi malam, hari Minggu berarti. Bisa lo ngumpulin masa Minggu dan sampai sekeos itu. Kan berarti kan ada kegelisahan yang tinggi sangat dalam gitu. Kegelisahan yang memang ya terus ada di kita gitu. Bayangin bro, mereka boleh lo punya pilihan di rumah atau di masjid untuk beribadah. Istikaf. Iya, atau di rumah makan dengan nyaman, minum teh manis dengan hangat, makan gorengan, ngobrol, ketawa-ketawa, main gitar bisa. Tapi mereka pilih ke jalan, menyuarakan kegelisahan mereka. Itu berarti ada level kegelisahan yang menurut gue mahal banget. Sampai mereka luka-luka dan seterusnya.
Ya itu kan gue juga sempat ditanya ya, misalnya tentang RUU TNI, kenapa kemudian kesannya terburu-buru dipaksakan harus sebelum Lebaran selesai. Katanya nggak mau ngomong RUU TNI. Enggak, ini kan gue bercerita. Nah terus kemudian kepada media yang bertanya ini gue bilang, mungkin sudah dihitung juga bahwa RUU TNI ini memang ada polemik-polemik yang secara perhitungan itu bisa membuat masyarakat lebih berani mengungkapkan pendapatnya, sehingga dikejar sebelum Lebaran ini harus selesai. Jadi pada saat puasa diharapkan banyak orang lebih beribadah gitu. Jadi nggak heboh, teredam. Ternyata nggak juga gitu. Nah itu tentang RUU TNI, kenapa itu ditanya, gue ngomong jawaban gue begitu. Nah balik lagi yang ke lo yang tadi, ini kan jadi masih misteri nih Mam, sebetulnya kenapa kemudian nggak ada persuasifnya gitu. Lo ingat nggak case yang ojol disangka anak mahasiswa yang digebukin itu? Iya. Itu kan dia bilang, saya udah bilang saya bukan, saya ojol gitu, tapi tetap aja gitu. Tuh ngeri ngeliat videonya ya. Iya, digebukin bakbuk bro. Serem. Dan gue khawatir gini bro, abis Lebaran kayak gimana? Ya. Abis Lebaran ada RUU Polri, ada KUHAP, ada RUU Kejaksaan. Lo yakin lo mau bahas RUU di tengah situasi masa yang masih begitu marah gitu? Marahnya terus berulang-ulang gitu, marah kepala MBG ngomong begitu. Terus kemarin kita sempat bahas Kakak Pigai kan. Terus ada kepala komunikasi istana yang ngomongnya begitu. Dan jadi gimana ya, kita udah mau redam terus kayak ada lagi bahan bakar lagi gitu, bahan bakar lagi. Jadi dan itu bro, apa bisa kita bahas undang-undang Polri di saat habis ada tindakan represi? Iya. Nanti orang awam akan bilang, ya lu dengan kewenangan yang sekarang aja gue babak belur nih. Iya. Kalau gue tambahin kewenangannya, gue aman gak ya di tangan lo? Padahal kan Polri kan to serve and to protect kan, untuk melayani dan untuk melindungi. Nah kalau di kewenangan yang sebelumnya ini masyarakat nggak merasa terwakili dengan tagline-nya, apa iya bisa ada tambahan kewenangan lain? Ini kan jadi problem. Itu sih bro, jadi sebagai dokter politik yang tampil di Q&A, tampil di banyak acara, punya acara sendiri di TV One, gue mohon disuarakan lah bro. Baik. Ada lagi nggak? Gue paling khawatir itu sih. Soalnya ternyata ya Mas Agil nih, gue mau ngasih tau Mas Agil ya. Iya. Nih kita ngomongin politik, lagi puasa, ausnya berlipat-lipat. Udah kita nahan-nahan emosi berlebihan supaya Atit nggak nyatet amal buruk kan kalau emosi kan. Bener. Kita bikin pengennya Rokib yang nyatet terus. Tapi dia selalu bikin tapping lagi kayak gini. Udah gitu bikin yang deket-deket sama buka puasa, alasannya biar kita selesai tapping kita langsung buka gitu. Tapi terima kasih ya teman-teman, banyak yang komen juga, banyak yang nonton, makasih banyak. Kita ngomongin apa lagi ya? Sebenarnya hari ini tuh Danantara mengumumkan jajaran kepengurusannya secara lengkap. Iya, tadi pagi merah bro, di bawah 6.000 IHSG-nya. IHSG-nya malah merah ya bro. Iya. Walaupun setelah diumumkan naik dikit jadi 6.100-an. 6.100-an walaupun rupiahnya nggak rebound gitu. Ya sebenarnya kan banyak pertanyaan juga ya. Kayak misalnya gue tadi ngobrol sama salah satu teman gue tuh ya. Dia nggak mau sebut nama. Nggak mau sebut. Gue nanya begini sih. Itu kalau levelnya Ray Dalio, Thaksin Shinawatra, Jeffrey Sach gitu ya. Masuk dalam Danantara tuh gaji remunerasi dari Indonesia tuh gaji atau saham ya. Terus dia nebak, ya menurut gue sih $1 juta sebulan lah, kata dia gitu. Jadi sekitar 16 miliar ya. 16 miliar per bulan gitu. Tapi ya dia ngambil angka itu dari langit karena kira-kira aja gitu. Direktur BUMN aja kan banyak 100 juta. Ini kan mereka kan gak mungkin pakai rupiah dibayarnya kan. Direktur BUMN bukan ada yang miliar. Ada ya? Kalau yang grade 1 kayak Pertamina dan seterusnya. Itu miliar ya bro? Ya? Oh, gede juga ya bro. 3 M-an ya kalau nggak salah. Oh ya? Kalau nggak salah. Coba deh nanti di riset.
Mic dideketin. Oh iya. Rasanya udah deket gua. Udah deket, kurang deket apa lagi ntar kita viral. Ibu mic. Iya 3M-an bro. Kalau nggak salah ya, gue pernah baca. Oh gitu. Ya udah deh. Ini teman-teman terakhir sebelum Lebaran ya kita siaran nih. Iya, kecuali ada hal-hal yang signifikan sih bro. Ya misalnya Mas Agil nyediain paket Lebaran gede gitu ya. Baru kita apalah udah. Lu pulang kampung gak sih? Pulang kampung, iya. Pulang kampung? Pulang. Ke istri atau ke kampung lu? Gue pulang kampung. Ya. Gue juga insya Allah mudah-mudahan yang pulang kampung lancar pulang kampungnya ya kan. Yeah. Karena mulai minggu ini udah boleh WFA kalau yang ASN. Yeah. Kalau kata hasil survei Kedai Kopi 2 hari ada 2 jenis hari yang akan dipilih para pemudik untuk pulang kampung. H-7 which is hari ini. Satu lagi H-3. Oh iya. Frans udah berapa menit? 30. Gue kepengen bahas pulang kampung dikit gak apa-apa ya? Gue pengen tahu kan Kedai Kopi kan suka bikin riset dan termasuk yang sekarang bikin riset soal mudik ya. Benar nggak sih dugaannya akan turun jumlah pemudik? Nah itu memang harus kita buktikan nanti tuh. Itu kan pasti lo berasumsi-asumsi dengan berbagai hal ya. Sebenarnya jadi juga pertanyaan bagus tuh. Itu pengurangan atau penurunan harga tiket pesawat gitu-gitu itu berpengaruh atau tidak? Nah itu memang kita bisa lihatnya nanti. Karena Kedai Kopi biasanya setelah Lebaran kita ada survei evaluasi mudik. Kalau kemarin survei persiapan mudik, makanya kita dapat angka H-7, H-3. Terus rata-rata H+7 baru balik. Jadi H+4 itu mulai arus balik, H+7 puncaknya. Dan di dalam survei itu ada juga bro angka orang yang akan balik ke Jakarta. Dia akan stay di kampungnya. Ada tuh angkanya. Lo tahu berapa? Berapa? 0,1% aja. Jadi rata-rata pada balik bro. Balik Jakarta. Dan kalau dulu kan justru yang rame diberitakan adalah justru urbanisasi ya. Iya, orang urbanisasi. Desa yang memilih ke kota untuk berusaha gitu. Itu ke capture juga kali ya? Iya ke capture bro. Ke capture itu ada di kedaikopi.co kok. Nanti lo cek aja. Oke. Dan ini juga sayangnya IKN belum jadi ya. Kenapa? Ya kan kalau IKN udah jadi kan urbanisasinya ke IKN bro. Iya benar juga. Itu kalau IKN udah jadi kan berarti dia termasuk kota dong. Iya ibu kota. Ibu kota kan, ini urbanisasi kan. Teman-teman, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya Henry Satrio mohon maaf lahir batin. Oh iya. Saya Imam Priyono juga. Silakan man, kita jangan rebutan dong. Oh, enggak, gue nyaut doang, gue nggak berebut. Enggak maksud gue kan. Oh gue juga. Kan lu punya malaikat sendiri, gue punya malaikat sendiri. Jadi gue minta maaf, mohon maaf lahir batin. Lu juga habis itu sendiri. Saya juga Imam Priyono mengucapkan mohon maaf lahir batin dan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Saya Henry Satrio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa sejak Idul Fitri lalu sampai nanti kelak Idul Fitri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penguat amal ibadah kita nantinya. Amal ibadah saya nantinya. Amin. Silakan, amin. Kalau gue berharap bulan puasa belum berakhir, jadi ibadahnya kencengin, masih ada malam ganjil mudah-mudahan, malam Lailatul Qadar mudah-mudahan belum lewat begitu. Jadi selamat menikmati ibadah. Stay safe buat teman-teman yang memilih masih aksi di jalanan, mudah-mudahan juga bisa dihindari resiko-resiko yang fatal. Iya. Kita nggak pengen ada apa-apa dan apresiasi setinggi-tingginya teman-teman masih mencintai bangsa ini dengan caranya. Walaupun sekali lagi ya gue gak berharap ada korban, ada cedera, ada luka. Dan yang buat mudik juga hati-hati. Yang buat mudik hati-hati. Dan kalau gue sebenarnya senang mudik berjalan lancar karena roda ekonomi kan berputar bro. Ini penting sih. Lo mesti nyampein juga selamat Idul Fitri dari teman-teman kru, berisik dong. Iya, tadinya gue pikir Mas Agil yang mau ngomong. Mas Agil kesini. Ya itu juga teman-teman kru juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Bro,
Itu kan tadi lo ngomongin Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu kan malam lebih baik dari 1000 bulan. Iya, betul. Kita beribadah kan malam itu. Betul. Nah kalau kita lagi kerja kan beribadah juga, dapat nggak bro? Ya insya Allah, karena ya inamal amalu niat kan katanya. Kalau kerja kita niatkan ibadah, ya insya Allah ibadah itu juga gitu. Gitu ya emang Islam tuh bener tuh. Keren banget sih emang. Kata guru ngaji gue, Islam tuh nggak gampang. Islam tuh gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Nggak susah juga, tapi jangan disusah-susahin. Gitu. Apa? Ya gitulah kira-kira. Iya benar. Udah, terima kasih. Makasih. Reshuffle jadi nggak bro ya? Katanya habis lebaran. Habis lebaran ya? Ini setengah jam lagi nih bisa nih ngomongin. Hah? Reshuffle jadi ya? Gitu deh. Mungkin kita ada satu episode lagi nih. Kalau tiba-tiba ngomongin reshuffle ya. Tapi bro, gue jadi kepikiran nih. Menurut gue sangat make sense reshuffle dengan satu pikiran juga, misalnya untuk meredakan amarah publik. Iya. Jadi presiden bilang, oke, gue dengerin lo, so sorry, salah satu tindakan karena gue dengerin lo, gue reshuffle. Menteri-menteri gue yang gue anggap nggak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kan jadi masuk akal malah. Ya menurut gue juga masuk win-win akal. malah itu. Banyak banget kasusnya, ada minyak kita. Minyak kita gimana tuh? Gak ada kabarin tuh minyak kita tuh. Kan lu udah pernah tuh bikin konten yang lo ukur sendiri. Iya. Tuh. Nggak, maksud gue siapa jadinya tuh yang makhluknya tuh yang bersalah tuh. Yang ngurang-ngurangin tuh kan. Yang jelas vendor botol tuh mesti ditanyain tuh. Pasti kan vendor botol ngerti men. Bikinnya 750 ml aja. Jangan yang 1 liter. Kita mulai lagi apa nih? Kita banyak loh kasus yang lupa. Itu pagar kan laut. Pagar laut kayak nggak semua dibongkar. Iya masih ada ratusan meter katanya. Pertamina udah nih cuman sampai direksi anak perusahaan. Udah nih yakin nih 1000 triliun cuman sampai segitu. Banyak bro, makanya bingung gue juga. Ya Allah. Ya astagfirullahaladzim. Gue takut juga sih kalau kita kayak gini terus nggak bagus lah buat kedepannya. Iya kemarin juga yang kan bagus ya, ada peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Tapi ternyata itu kan pakai dana desa. Ngomel lagi kepala desa. Tapi kata Budi Ari yang masih ngutang sama kita itu. Setelah jadi staff sus. Ntar dia kalau nanya, gue ngutang apa sama lo? Nah, kita puterin tuh. Dia katanya udah jelasin ke kepala desa itu. Kepala desanya udah gak ada yang marah. Ya udahlah, pasti udah 40 menit lebih nih. Jadi kita setelah lebaran teman-teman, ada yang pasti ada PSU, pengambilan suara ulang. Itu belasan April kalau gua nggak salah, 16 atau 14 April di beberapa titik. Kemudian desas-desusnya ada reshuffle. Ya baik ya Pak Prabowo ya. Sebelum kena reshuffle dipersilahkan menggunakan rumah dinas untuk open house. Lebih halal. Katanya nggak boleh open house. Nggak boleh. Iya. Ya udahlah bro, ini nggak tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.